Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hasan Ramadhani. Saya dari program studi agribisnis. Di kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas, mereview, dan mengomentari materi yang telah disampaikan oleh dosen saya, yakni Ibu Niki. Materinya adalah analisis SCP, di mana tugas ini diberikan kepada kami untuk mengulas dan mengomentari artikel bertemakan komoditas pertanian dengan analisis SCP. Langsung saja ke pembahasannya. Pembahasan jurnal yang pertama yakni berjudul Analisis Struktur Perilaku dan Kinerja Pasar di Komoditas Padi di Desa Bungaraya dan Desa Kemuning Muda, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak. Padi merupakan salah satu komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomi kemanfaatan padi sebagai makanan pokok, terutama di Indonesia. Apalagi Indonesia kan gak makan nasi sama dengan gak makan. Oleh karena itu, komoditas padi ini dapat memberikan prospek yang cerah sebagai sumber pertumbuhan di sektor pertanian. Produksi padi juga tidak pernah menurun dari tahun 2014 sampai 2018. Melihat kondisi petani padi dengan produk utama yaitu beras dan sudah menjadi mata pencarian warga di Desa Bungaraya dan Desa Kemuning Muda, maka dilakukan penelitian untuk mengetahui sistem pemasaran dan struktur perilaku dan kinerja pasar di Desa Bungaraya dan Desa Kemuning Muda, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak. Untuk analisis SCP jurnal pertama kita, yakni yang pertama ada struktur pasar. Dalam struktur pasar ini ada jumlah pelaku pasar atau jumlah petani padi di Desa Bungaraya sebanyak 420 petani dan di Desa Kemuning Muda sebanyak 442 petani. Ada dua jenis lembaga pemasaran, yaitu pedagang pengumpul dan pedagang besar. Pedagang pengumpul yang ada di Desa Bungaraya sebanyak 12 orang dan pedagang besar sebanyak 5 orang. Sedangkan di Desa Kemuning Muda terdapat 6 orang pedagang pengumpul dan pedagang besar sebanyak 4 orang. Berikutnya, dalam struktur pasar juga ada hambatan keluar masuk pasar. Hambatan ini merupakan adanya kebebasan atau batasan bagi setiap orang untuk ikut dalam kegiatan pemasaran di suatu wilayah. Dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa Bungaraya dan Kemuning Muda, pedagang dari luar yang bisa masuk pasar hanya terdapat di Desa Bungaraya. Di Desa Kemuning Muda ada hambatan pedagang dari luar desa untuk masuk pasar. Hal ini disebabkan karena petani dan pedagang di Desa Kemuning Muda memiliki hubungan dalam bentuk keterikatan karena petani sebelumnya telah berhutang dengan pedagang, baik dalam bentuk uang maupun barang. Untuk analisis kuantitatif struktur pasar di Desa Bungaraya didapatkan market share dengan rasio 0,08 dan persentasenya 8,3%, yang dimana jika dikumpulkan 8 pengumpul yakni 0,83 dan 82%, dan jika semuanya ditotalkan dan dijadikan 8 pengumpul, rasionya kurang dari 95%, di mana menurut Morris dan Setiawan, apabila ada 8 pedagang memiliki nilai konsentrasi rasio minimal 80%, maka pasar mengarah pada pasar oligopsoni dan pedagang pengumpul hanya memiliki sebagian besar dari kekuasaan pada pasar tersebut. Dan untuk indeks Herfindalnya di Desa Bungaraya didapat sebesar 0,1070 untuk pedagang pengumpul dan sebesar 0,2181 untuk pedagang besar. Artinya nilai indeks Herfindal di Desa Bungaraya lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari. Untuk analisis kuantitatif struktur pasar padi di Desa Kemuning Muda kurang lebih sama dengan di Bungaraya, karena di pasar ini juga
jadi pasar oligopsoni dikarenakan pedagang pengumpul juga tidak sampai 90% konsentrasinya, dan untuk indeks Herfindalnya juga lebih dari 0 dan kurang dari 1. Jadi untuk pasarnya yakni oligopsoni. Analisis yang kedua SCP jurnal utama kita yang kedua ini ada perilaku pasar, di mana perilaku pasar di Desa Kemuning Muda dan Bunga Raya berbeda. Yang pertama ada di Bunga Raya. Di Bunga Raya bisa menentukan harga dan bisa dilakukan tawar-menawar, karena di Desa Bunga Raya tidak ada keterikatan antara pembeli, pedagang, atau di kedua belah pihak tidak ada keterikatan seperti hutang atau perjanjian. Sedangkan di Kemuning Muda terdapat keterikatan, yakni adanya hutang piutang, adanya janji ataupun tanggung jawab lainnya. Jadi di Kemuning Muda tidak dapat dilakukan tawar-menawar ataupun penentuan harga. Di sana ditetapkan oleh pedagang besar, pedagang utama ditetapkan harganya, dan warga atau pembeli harus menerima itu dengan harga tersebut. Untuk analisis SCP yang ketiga pada jurnal pertama kita, yakni ada kinerja pasar. Di kinerja pasar terdapat margin pemasaran dan keuntungan petani. Yang pertama yakni ada margin pemasaran. Margin pemasaran sendiri jika dilihat dari margin pemasaran 1 sampai margin pemasaran 3 di Desa Kemuning Muda maupun di Bunga Raya, semuanya rata-rata tidak jauh berbeda harganya. Semuanya masih pada taraf yang wajar di golongan GKG maupun GBP. Itu pun masih mudah untuk dijangkau dan sesuai dengan biaya perawatan, biaya untuk menanam atau perawatan komoditas padi tersebut. Jadi masih dalam batas wajar. Yang kedua ada meraup keuntungan. Untuk keuntungan petani di kedua desa tidak jauh berbeda, karena harga pada kedua desa ini juga tidak jauh berbeda saat penjualan, bentuk GKG maupun GBP. Semuanya tidak jauh berbeda dan keuntungannya pun juga tidak jauh berbeda. Untuk pembahasan jurnal yang kedua yakni ada yang berjudul analisis struktur perilaku dan kinerja pasar cabai di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Cabai merah merupakan salah satu komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomi. Manfaatan cabai merah sebagai bahan baku olahan makanan, kosmetik maupun obat-obatan memberikan prospek yang cerah bagi sektor pertanian. Melihat kondisi warga di Desa Bayung Gede yang mayoritasnya bekerja sebagai petani cabai, maka dilakukan penelitian untuk mengetahui sistem pemasaran dan struktur kinerja pasar cabai di Desa Bayung Gede, Kintamani, Kabupaten Bangli. Untuk analisis SCP jurnal kedua, yakni yang pertama ada struktur pasar. Di struktur pasar di sini ada konsentrasi pasar dan hambatan keluar masuk pasar. Untuk yang pertama ada konsentrasi pasar di jurnal ini ada konsentrasi pasar ini ada 3 saluran. Yang pertama saluran pertama, saluran kedua, dan saluran ketiga. Saluran pertama terdiri dari petani, pedagang pengepul, pedagang pengecer, dan konsumen. Saluran kedua terdiri dari petani, pedagang pengepul, pedagang pengecer di kota, dan konsumen. Saluran ketiga terdiri dari petani, pedagang pengepul, supplier, dan hotel. Berdasarkan hasil dari penelitian jumlah lembaga pemasaran cabai di Desa Bayung Gede, ada 2 lembaga yang terlibat adalah pedagang pengepul, pedagang antar kota, pedagang antar pulau, dan pedagang pengecer. Untuk selanjutnya yakni hambatan keluar masuk pada pasar. Hambatan keluar masuk pasar terdiri dari keuntungan biaya mutlak berupa permodalan, karakteristik produk yang mudah rusak, mengalami beberapa hambatan seperti pendistribusian dan terbatasnya persediaan cabai.
serta persaingan yang dialami antar pedagang, dan juga hubungan antara pedagang dan pembeli, apalagi jika terdapat atau terlilit hutang. Yang kedua ada perilaku pasar. Perilaku pasar sendiri di sini ada dua, yakni petani dan pedagang pengepul. Petani di sini untuk perilaku pasar, yakni ada petani dan pedagang pengepul. Dimana kenapa hanya ada petani dan pedagang pengepul? Dikarenakan petani dan pedagang pengepul di sini memiliki keterikatan. Dikarenakan pihak pasar tidak mau membeberkan atau menyebarkan harga pasarnya atau informasi terkait harga pemasaran. Jadi untuk harga pemasaran diserahkan kepada pedagang pengepul oleh petani. Jadi petani mendistribusikan barangnya, semua hasil pertaniannya pada pedagang pengepul. Karena itu tadi, pedagang pengepul berani membayar atau memberikan informasi harga. Sedangkan untuk pihak pasarnya tidak mau memberikan informasi pasar, sehingga tidak terjadi kesepakatan atau tidak memiliki hubungan jual beli atau pelanggan konsumen, produsen konsumen pada petani dan pasar. Untuk yang ketiga yakni kinerja pasar. Di sini ada margin pemasaran dan farmer share. Untuk margin pemasaran sendiri pada penelitian ini baik saluran pemasaran pertama, kedua, ketiga menunjukkan bahwa pemasaran cabai sudah efisien, sebab biaya yang dikeluarkan untuk memasarkan cabai lebih rendah dari nilai produk yang dipasarkan, dan margin pemasaran di setiap saluran tidak terlalu besar perbedaannya. Nilai margin pemasaran pengaruh terhadap nilai dari farmer share dan efisien pemasaran. Semakin rendah margin pemasaran, maka semakin nilai farmer share semakin tinggi dan nilai efisiensi semakin kecil. Volume pemasaran cabai rata-rata 4.250 kg per hari. Cabai tersebut dikirimkan ke pasar di berbagai daerah seperti Klungkung, Denpasar, Batu Turi, Mengwi, dan Singaraja. Seperti itu. Langsung saja setelah saya mereview dan menganalisis kedua jurnal ini, yang bisa saya komentari atau yang bisa saya simpulkan yakni pada jurnal yang pertama lebih cenderung memiliki sistem pemasaran oligopsoni, di mana pedagang pengumpul tidak hanya memiliki sebagian besar dari kekuasaan pasar. Untuk yang jurnal kedua hanya memiliki sistem pemasaran persaingan tidak sempurna atau duopoli. Dan yang bisa saya simpulkan yang kedua yakni pada kedua jurnal ini yakni pada perilaku pasar. Perilaku pasar pada jurnal pertama ada beberapa pihak. Yang pertama ada petani, pedagang pengumpul, dan pedagang besar. Dan yang terdapat pada jurnal kedua yakni hanya ada pertukaran fisik dan pertukaran fasilitas. Yang pertama pertukaran fisik ini yakni pertukaran barang atau cabainya, dan pertukaran fasilitas ini yakni pengangkutan cabai ke pasar ataupun kepada konsumen. Seperti itu. Untuk kesimpulan yang ketiga yang bisa saya simpulkan dari kedua jurnal ini, yakni pada jurnal yang pertama ada 3 macam saluran. Yang pertama petani, pedagang pengumpul, dan pedagang besar. Yang kedua petani, lalu pedagang pengumpul. Dan yang ketiga ada petani, lalu pedagang besar. Sedangkan di jurnal kedua hanya ada 2 saja. Sekian dari yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.